Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang ulun muliakan dan ulun cintai para habaib, anak dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang mulia guru kita yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi wal Habib Zainal Abidin Al-Jufri wal Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan segenap para habaib yang lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan nama-nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau seberataan. Dan juga yang ulun muliakan dan ulun cintai para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang mulia guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Guru Ahmad Ghazali, Guru Salimi, Guru Ahmad Rayhan, Guru Usman, Guru Fitri Fauqan Nur, Guru Musyairi, Guru Muhammad Nur, dan segenap para guru-guru lainnya yang mohon maaf tidak dapat ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun juga tidak mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau seberataan. Dan juga yang ulun muliakan dan ulun berterima kasih setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kepada sahibul bait yang terhormat Bapak Junaidi, dan juga kepada putra beliau yang mulia Guru Muhammad Abror, dan juga saudara kita yang terhormat Saudara Ahmad Fauzi, dan juga yang terhormat Bapak Mas dari Kidang, dan segenap lagi keluarga beliau yang tidak dapat ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau semua. Kita doakan kepada beliau semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, berikan kesehatan wal afiat, beliau tolongi beliau, Allah tolongi beliau semua di dalam dakwahnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Majelis Maulid rahimakumullah. Alhamdulillah, pada acara hari ini kita merayakan milad daripada saudara kita sahibul hajat, saudara Ahmad Fauzi. Kalau di tempat ulun merayakan milad anak beliau. Kalau di tempat ulun menyebutnya mengumuri lah, karena sudah genap umurnya. Genap umurnya lah. Mudah-mudahan anak beliau Allah Ta'ala berikan kesehatan wal afiat, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan dijadikan Allah sebagai anak yang taat kepada Allah, membanggakan Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini, yang mana kita berkumpul di majelis ini adalah termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan musahabatur rijal dawil wafa'i na'imul khuldi fi daril fana'i. Musahabatur rijal, kita
berkawan lawan orang mulia, bersahabat dengan orang mulia, semajlis dengan orang mulia, dawil wafa'i, yang mereka itu menyempurnakan dengan janji Allah, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naimul khuldi, kita berkumpul dengan mereka, berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka adalah merupakan kenikmatan yang abadi fi daril fana'i, di negeri yang fana ini. Kita sudah tahu bahwasanya alam dunia ini fana. Artinya fana itu bisa hancur, bisa sirna, bisa hilang. Yang tadinya kedada menjadi ada, lalu kemudian menjadi tiada. Itu fana. Akan tetapi kata ulama, walaupun alam dunia ini fana, Allah Ta'ala menetapkan kenikmatan yang abadi di dunia ini, yaitu majalisus salihin wa sahabatur rijal. Kita semajlis dengan orang mulia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dengan mereka orang mulia, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang mulia, para alim ulama, guru-guru kita, pewaris para nabi. Mereka itu orang-orang mulia. Maka semuanya ini merupakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di alam dunia. Bahkan kenikmatan ini nantinya akan dirasakan sampai ke negeri akhirat. Kenapa? Karena berkumpulnya kita di sini menjadi hujjah, menjadi kita mendapatkan syafaatnya mereka, para orang-orang mulia. Ketika kita nanti ternyata kita ditakdirkan amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik, maka berkat berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para alim ulama, dengan guru-guru, mereka datang memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah, merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya sahibul hajat ma'amanahi ulun meminta kepada ulun untuk menyampaikan tentang tata cara mendidik anak. Pada sebenarnya ulun bukanlah orang yang pantas atau orang yang layak, dan juga ulun bukan orang yang pandai untuk menyampaikan. Untuk itu ulun sedikit menyalin atau mengutip daripada kitab Mau'izatul Mukminin min Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut disebutkan dalam bab tentang bayanu tariq fi riyadatis sibyan fi awwali nushu'ihim wa wajhi ta'dibihim wa tahsini akhlaqihim. Di dalam kitab tersebut pada bab menerangkan tentang jalan atau cara mendidik anak, mentakdib mereka, mengajari mereka dan membaguskan akhlak mereka. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab tersebut, "I'lam anna tariqa fi riyadati sibyan min ahammil umur wa awqadiha." Ketahuilah sesungguhnya cara pada melatih atau mendidik anak itu termasuk segala perkara yang sangat penting. Wa awqadiha, dan sangat kuat, sangat penting dalam mendidik anak. Kenapa? Supaya anak kita ini jangan sampai menjadi fitnah. Fitnah itu artinya ujian nanti di hari kiamat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian nanti akan menjadi fitnah. Kata guru ulun, itu artinya ujian. Ujian bagi orang tuanya di hari kiamat. Apabila harta itu tidak dikeluarkan pada apa yang diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah, maka harta itu nanti akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian bagi orang tersebut. Begitu juga dengan anak. Apabila anak itu tidak dididik, tidak diberikan pelajaran-pelajaran, pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah, maka nanti di hari kiamat dia akan menuntut kepada orang tuanya.
dia akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Sehingga cara atau pendidikan anak itu sangat penting. Wasabiyyu amanatun 'inda walidayh, dan anak itu adalah amanah dari Allah di sisi kedua orang tuanya. Amanah dari Allah di sisi kedua orang tuanya. Hendak diapakan anak ini, mau dikemanakan anak ini, orang tua punya andil besar di dalam membentuk anak tersebut. Wa qalbuhu tahir jawharatun nafisah sadijatun khaliyah an kulli naqshin wa surah. Dan hatinya yang suci, yang bersih adalah laksana permata yang sangat mahal. Sadijatun khaliyah an kulli naqshin wa surah, yang bersih, yang kosong dari tulisan dan rupa. Artinya setiap anak manusia yang terlahir ke dunia, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Ujar Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tuanya lah yang membentuk anak tersebut, apakah anak itu akan dijadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Wa huwa qabilun likulli ma nukish, dan anak itu menerima bagi tiap-tiap sesuatu yang dituliskan. Kita mau menuliskan apa pada anak ini? Mau kita tuliskan apa pada anak-anak kita? Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih, dan anak itu juga condong kepada setiap-tiap sesuatu yang dicondongkan dengannya anak kepadanya sesuatu. Anak ini mau kita condongkan kemana? Mau kita arahkan ke arah mana? Fa in uwidal khaira, maka jika anak ini dibiasakan dalam kebaikan. Anak kita lagi haloi, lagi kecil, dibiasakan mendengar lantunan ayat Al-Quran. Dibiasakan mendengar pujian kepada Rasulullah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'ullimahu, dan diajarkan kepada itu anak akan kebaikan. Dilajari anak, dilajari tata cara wudu, dilajari tentang sembahyang, dilajari tentang puasa, dilajari tentang hadir di majlis ta'lim. Nasha'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Niscaya anak tersebut akan tumbuh atas kebaikan. Dia akan tumbuh, akan dewasa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik. Dan dia akan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wa syarakahu fi tawabihi abawahu wa kullu muallimin lahu wa muaddib. Dan bersekutu, bersyarikat pada pahalanya oleh kedua orang tuanya, dan orang yang mengajarkan akan dia dan yang mentakdib dia, yang mendidik dia. Anak diajarkan tentang wudu. Lalu anak itu berwudu, dapat pahala dia, orang tuanya pun juga dapat pahala. Diajarkan sembahyang, gurunya dapat pahala. Diajarkan tentang akhlakul karimah, maka orang tuanya atau gurunya atau siapapun yang mendidiknya dapat pahala. Sekalipun orang tuanya sudah wafat, sekalipun gurunya sudah wafat, tetap pahalanya mengalir pahala jariyah. Wa in uwida syarra wa uhmila ihmalal bahaim syaqiya wa halaka. Dan jika anak tersebut dibiasakan dalam keburukan, dalam kejahatan, dan ia dilepas sebagaimana dilepasnya hewan ternak,
niscaya dia akan menjadi manusia yang celaka, yang rugi dan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih, dan dosanya pun ditanggungkan atas orang yang memelihara akan dia. Jika anak tersebut tidak diajarkan tentang pendidikan akhlakul karimah, tidak diajarkan tentang syariat Islam, ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka orang tuanya dapat dosa. Jika anak tersebut melakukan maksiat, orang tuanya pun juga terkena dosanya. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita, dan juga anak istri kita, keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Ta'ala dari api neraka dan dijadikan anak turunan kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kita, kedua orang tuanya. Wa mahma kana al-abu yasunuhu an narid dunya, dan bila mana adalah seorang ayah itu dia menjaga anaknya agar jangan terkena api dunia, agar jangan terbakar api dunia. Fa bi ayyasunahu an naril akhirah aula, maka menjaga anak itu agar jangan terbakar api akhirat itu aula, lebih utama. Wasiyanatuhu bi ayyu'addibahu wa yuhaddibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhahu minal qurana issu. Maka menjaga anak itu, kata Imam Ghazali, ialah dengan mentakdib dia, mendidik dia, dan membersihkan dia, dan mengajarinya tentang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, mahasinul akhlaq, akhlak yang bagus, yang terpuji. Wa yahfadhahu minal qurana issu, dan juga memelihara dia, menjaga dia dari kawan-kawan yang jahat, kawan yang buruk. Di rumah sudah kita lajari, maka ketika dia di luar rumah, ketika dia berteman, berkawan dengan kawannya, tetap kita kontrol. Bisa jadi ketika kita mengajarkan di rumah dengan pelajaran pendidikan yang baik, namun karena dia berkawan, bergaul dengan kawan yang tidak baik, maka bisa tertular, bisa berubah menjadi tidak baik, maka tetap kita kontrol. Di rumah diberikan pendidikan yang baik, di luar pun juga dikontrol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada kita dengan 3 hal pelajaran yang harus ada pada pendidikan anak. Ajaran Nabi, addibu auladakum thalathata khisal. Lajari anak kita 3 perkara. Yang pertama ialah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Rasulullah pun wajib. Kita disuruh cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun beliau sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seseorang itu akan cinta dengan orang yang ia cinta, orang yang dicintainya, apabila dia tidak kenal dengan sosok orang yang dicintainya? Bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan sosok Rasulullah, tidak kenal, tidak tahu dengan akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam kitab yang menerangkan tentang akhlaknya Nabi, bahwa wa huwa nabiyyuna arhamu bina min ummina.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat kasih sayang kepada kita, melebihi kasih sayangnya ibu kita dan bapak kita. Bagaimana sayangnya ibu kita kepada kita, bagaimana sayangnya abah kita kepada kita, namun kecintaan dan kasih sayang Nabi melebihi keduanya. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Nabi sesudah sehabis salat beliau selalu mendoakan umatnya, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampunilah umatku, kata Nabi. Dan Nabi mendoakan setiap waktu, kelima waktu, habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu Nabi mendoakan umat beliau agar Allah Ta'ala mengampuni umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya Nabi kepada kita, umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cintanya Nabi ketika beliau di alam dunia, dan ketika beliau di alam barzakh pun, di alam kubur, beliau tetap kasih sayang kepada kita, tetap cinta kepada kita. Disebutkan bahwa setiap hari itu malaikat selalu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, ya Rasulullah, umatmu hari ini berbuat taat, berbuat kebaikan seperti kita pada siang hari ini, kumpul di majelis yang mulia. Ini disaksikan oleh malaikat, dikhabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendapat kabar ini, hamidullah, aku memuji Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bergembira. Dan apabila malaikat mengkhabarkan, ya Nabi, umatmu lagi bermaksiat, lagi berbuat dosa, maka Nabi pun menjawab, istighfarullah, aku memintakan ampunan kepada Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat beliau. Padahal beliau sudah di alam barzakh. Tapi Nabi bukan mati, bukan. Nabi tetap hidup. Nabi tetap hidup. Di alam dunia, Nabi kasih sayang kepada umat beliau. Di alam barzakh, Nabi tetap kasih sayang kepada umat beliau. Dan di alam akhirat pun, beliau juga kasih sayang kepada umat beliau. Disebutkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, isfa'li yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, berikan ulun syafaat di hari kiamat. Ini Masya Allah, para sahabat beliau, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dapat jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadiah yang paling besar yang kita harapkan di hari kiamat itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu ridhanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul utma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan anak cucu beliau, dengan para pewaris beliau dalam perkumpulan yang mulia ini, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi pun, aku akan memberikan engkau syafaat di hari kiamat. Lalu Sayyidina Anas kembali bertanya, ya Rasulullah, di manakah ulun dapat menemui pian? Di mana ulun dapat menemui engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi, temui aku di telaga, fil haud, di telaga. Kalau engkau tidak menemukan aku di telaga, temui aku fil sirat, di siratal mustaqim. Dan jika engkau tidak menemui aku di siratal mustaqim, maka temui aku indal mizan, di mizan, di timbangan amal. Dari tiga tempat ini Nabi tidak pernah sunyi. Nabi selalu bolak-balik. Kalau tidak di sirat, di haud, di telaga. Kalau tidak di telaga, di mizan. Kalau tidak di mizan, kembali lagi Nabi ke sirat. Bolak-balik Nabi. Beliau memeriksa umat beliau. Beliau datang ke mizan. Ternyata di mizan ada umat beliau yang timbangan amalnya buruk, lebih besar, lebih berat daripada amal baiknya. Lalu Nabi datang memberikan syafaat pertolongan kepadanya, sehingga amal baiknya pun menjadi berat.
Lalu Nabi datang lagi ke Sirat memeriksa umat beliau. Ternyata ada umat beliau yang tergelincir, jatuh, gugur. Maka Nabi pun datang memberikan syafaat kepada umat beliau tersebut. Dan juga Nabi datang ke haud memberikan minum kepada umat beliau yang haus. Mudah-mudahan kita dapat haudnya Nabi SAW dari tangannya, langsung dari tangannya baginda Habibina Muhammad SAW. Ini bentuk kecintaan Nabi kepada kita umat beliau. Di alam dunia, di alam kubur, di akhirat Nabi tetap arhamu bina, tetap kasih sayang kepada kita. Maka pelajaran yang pertama, pendidikan yang pertama ialah ditanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi menyebutkan pendidikan yang kedua ialah hubbu ahli baitin Nabi, cinta kepada ahlul baitnya Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada dzurriyyat habaib, anak cucu baginda Rasulullah SAW. Dan cinta kepada ahlul bait Nabi pun hukumnya juga wajib. Imam Syafi'i beliau menyebutkan alun Nabi dari'ati wa humu ilaihi wasilati. Keluarga Nabi itu adalah wasilahku untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, untuk sampai kepada Allah. Arju bihim uqtagada biyadil yamin sahifati. Maka dengan berkat cinta kepada ahlul baitin Nabi SAW, aku berharap, kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan di hari kiamat aku menerima suhufku, menerima kitab catatan amalku dengan tangan kananku. Mudah-mudahan kita pun juga nanti berkat berkumpul dengan habaib, pewaris nabi-nabi, kita mendapatkan suhuf kita, catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pendidikan yang kedua, cinta kepada ahlul baitin Nabi. Yang ketiga ialah kata Nabi wa hubbil Quran, cinta kepada Al-Quranul Karim. Maka kata Abah Guru Sekumpul, apabila seorang anak itu sudah mulai bisa berbicara, maka sudah harus diajarkan Al-Quran. Dan dipilihkan gurunya yang fasih. Karena murid itu tergantung gurunya. Jika gurunya fasih, maka muridnya pun juga fasih. Jadi tiga ini, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta Al-Quran, ini adalah pendidikan yang la budda minhu fi ta'dibis sibyan. Pendidikan yang tidak boleh tidak, artinya wajib harus ada di dalam pendidikan kepada anak. Harus ada yang tiga macam ini. Ini pendidikan dasar yang paling utama di dalam mentakdib atau memberikan pendidikan kepada anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ulun rasa cukup sampai di sini saja. Al-Fakir ulun dapat menyampaikan. Atas kurang lebihnya ulun mohon maaf. Sekali lagi ulun mohon maaf, mohon ampun kepada pian seberataan, wabil khusus kepada para habaib, kepada guru-guru. Ini saja dapat ulun sampaikan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.